tentang apa itu digitalisasi dan mengapa digitalisasi ini sangat penting bagi kehidupan remaja. Jadi digitalisasi itu adalah proses di mana aktivitas kita yang dulu kita lakukan secara manual, sekarang kita lakukan secara teknologi. Jadi digitalisasi ini sangat membantu aktivitas kita menjadi lebih cepat dan praktis. Contoh sederhananya yaitu adalah ketika kita ingin bertukar kabar dengan seseorang, kita harus membuat surat terlebih dahulu, dan untuk melihat balasan dari surat tersebut, kita harus menunggu untuk beberapa hari. Sedangkan pada era digitalisasi ini, kita bisa mengirim pesan dalam beberapa detik dan mendapat balasan di waktu itu juga. Lalu, kenapa sih digitalisasi ini sangat penting bagi kehidupan remaja? Karena digitalisasi ini mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari belajar, mencari informasi, bersosialisasi, bahkan mengembangkan bakat. Jadi digitalisasi ini sangat membantu kita untuk melakukan aktivitas jika digitalisasi itu digunakan dengan baik. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan alat yang menjadi kunci kita untuk masuk ke dalam dunia digital. Yang pertama adalah handphone. Handphone adalah alat yang selalu kita bawa kemana-mana. Fungsinya adalah untuk berkomunikasi dengan cepat, seperti kirim pesan dan mencari informasi dimanapun dan di kapanpun. Nah, yang kedua adalah laptop atau komputer. Laptop atau komputer adalah alat dengan layar lebar untuk membantu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Nah, bagaimana kedua alat tersebut bisa saling terhubung? Jawabannya adalah dengan menggunakan internet. Internet memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan cepat dan mencari info dan berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Media sosial adalah platform atau aplikasi di internet yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan juga berbagi konten dengan mudah dan cepat. Adapun contoh dari media sosial yaitu WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya. Media sosial memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif dari media sosial yaitu yang pertama, kita dapat memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Yang kedua, kita dapat menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran dan juga sebagai media berbagi ilmu. Yang ketiga yaitu kita dapat menggunakan media sosial untuk mengakses informasi dari dalam maupun luar negeri. Adapun dampak negatif dari media sosial yaitu yang pertama, adanya penyebaran berita hoaks. Yang kedua, adanya perundungan online. Yang ketiga, menurunnya produktivitas belajar. Selanjutnya yaitu cara berinteraksi yang baik di media sosial. Yang pertama, pastikan berita yang kita sebarkan merupakan berita fakta dan bukan hanya sekedar hoaks. Hindari ucapan kebencian, hinaan, dan juga ujaran yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Nah, pemanfaatan teknologi sebagai media belajar yang berarti menggunakan handphone, laptop, dan internet untuk mengakses materi, video, dan latihan soal, sehingga belajar dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja. Dan juga bidang digital yang namanya e-learning. E-learning merupakan media belajar yang dilakukan melalui internet, seperti kelas online, video pembelajaran, dan modul digital yang bisa dilakukan tanpa harus masuk dalam ruang kelas. Nah, e-learning ini sangat penting pada remaja pada saat ini. Mengapa? Karena dengan adanya e-learning dapat berperan dalam proses belajar yang lebih fleksibel, mendukung kebiasaan digital pada remaja, membantu mengakses informasi yang lebih mudah, serta dapat meningkatkan keterampilan teknologi pada remaja yang dibutuhkan pada masa depan yang mendatang. Selanjutnya ada privasi dan keamanan siber. Privasi itu adalah hak setiap orang untuk menjaga informasi tentang mereka agar tidak diakses, digunakan, dan disebarkan oleh orang lain. Sedangkan keamanan siber itu upaya, sistem, dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga perangkat, data, dan jaringan, dan juga akun digital mereka agar tidak diserang di dunia maya. Ada beberapa risiko yang
terjadi kepada kita jika kita tidak menerapkan privasi dan keamanan siber. Yang pertama ada pencurian data pribadi, penipuan online, virus dan malware, dan juga yang terakhir ada penyalahgunaan informasi di media sosial. Agar risiko tersebut tidak terjadi kepada kita dapat menerapkan beberapa cara seperti yang pertama ada menggunakan password yang kuat, tidak memberikan data pribadi secara sembarangan. Lalu yang ketiga mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keempat ada mewaspadai link yang sangat mencurigakan, dan yang terakhir ada mengatur privasi pada profil media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi kesehatan mental dan fisik di era digital. Yang pertama yaitu aktivitas penggunaan gadget atau screen time. Aktivitas ini merujuk pada seseorang saat menggunakan smartphone seperti komputer, tablet, laptop, dan lain-lain. Penelitian merujuk rata-rata orang menggunakan gadget per hari seperti 6-8 jam. Selanjutnya kita akan membahas tentang kasus-kasus kesehatan mental akibat gadget. Banyak kasus-kasus yang kita temukan di remaja saat ini yaitu seperti kecemasan, serta FOMO akibat ikut tren dalam era digital ini, serta gangguan tidur akibat layar HP biru, serta nomofobia yaitu kecemasan saat tidak menggunakan handphone. Selanjutnya ada dampak fisik penggunaan gadget yang berlebihan. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pada fisik, misalnya sakit mata, sakit kepala, dan gangguan pada penglihatan. Nah, selain itu, posisi tubuh yang salah saat kita menggunakan gadget juga akan menyebabkan gangguan fisik seperti nyeri pada leher, nyeri pada bahu, dan nyeri pada otot. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membatasi waktu penggunaan gadget yang berlebihan dan mengatur posisi tubuh kita dengan baik yang benar agar kesehatan fisik kita tetap terjaga.